Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bupati Klaten Mas Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM beserta Kepala OPD Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Rektor 3 Serangkai University Ibu Dr. Eni Rahma Zainah SEMM beserta pejabat struktural 3 Serangkai University. Yang saya hormati seluruh narasumber yang hadir hari ini, serta tak lupa yang saya banggakan adalah seluruh peserta dan undangan yang hadir hari ini dalam kegiatan Makarsa Fest Festival Mahakarya Desa, BUMDes Berkarya Desa Berdaya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena tadi kita sudah menunggu cukup lama dan kita sudah melihat berbagai kesenian yang ditampilkan, maka tanpa menunggu lama lagi hari ini, pada sesi hari ini kita akan talk show bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Makarsa Fest ini adalah festival hasil kolaborasi dari 3 Serangkai University dengan pemerintah Desa Sidowayah, di mana ini adalah wujud pengamalan dari Tridharma Perguruan Tinggi dari 3 Serangkai University yang tentunya ini nanti akan mengembangkan bagaimana wirausaha desa itu dapat tumbuh, berinovasi dan berkelanjutan. Dan melalui talk show ini nanti Bapak Ibu, kita akan menggali potensi desa, belajar dari pengalaman sukses, serta memahami tantangan-tantangan yang ada, dan tak lupa merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendorong BUMDes menjadi pilar ekonomi utama desa yang mandiri, kreatif, berdaya saing hingga menembus kepada pasar global. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa kita akan bersama 3 narasumber yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama adalah Bupati Kabupaten Klaten Mas Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM, Bupati muda yang sudah dengan segudang prestasinya. Tepuk tangan untuk kepada Mas Hamenang. Lalu narasumber yang kedua, beliau adalah Wakil Rektor 1 3 Serangkai University, Bapak Dr. Derajat Trikartono MSI. Pak Derajat ini selain sebagai Wakil Rektor, beliau juga seorang sosiolog, wah, pakar sekali di bidang kemasyarakatan tentunya. Serta narasumber yang ketiga kita adalah praktisi BUMDes sekaligus pegiat desa yang sudah melalang buana hingga ke pelosok negeri. Beliau adalah Bapak Joko Winarno, Sarjana Peternakan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita sambut bersama 3 narasumber kita, Mas Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM, Bapak Derajat Trikartono MSI, dan Mas Joko Winarno, Sarjana Peternakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Monggo. Gak apa-apa ya Pak dipanggil Pak. Oh Mas Derajat. Oke. Baik. Oh gitu nggih, biar sama. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pantun Bapak Ibu. Untuk itu saya minta cakepnya nggih, biar lebih semangat lagi. Karena ini tadi harus mundur ya Mas Hamenang ya, karena Mas Hamenang harus penembus angkasa ya, dari Ganti Warna sampai ke Sidowayah, luar biasa. Tapi mudah-mudahan semangatnya juga masih membara. Jadi saya pantun dulu nggih. Jalan-jalan ke desa Sidowayah, singgah sejenak di wisata Siblara. Mari bersama kita berpayah, membangun desa makin bergerak. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, dan ini perlu kami sampaikan Mas Hamenang. Jadi tadi sembari menunggu dari jajaran pemerintah daerah hadir ke sini, telah dilaksanakan kurasi produk karena di sebelah sana ada Galeri Karsa BUMDes Klaten. Jadi produk-produk unggulan dari BUMDes Kabupaten Klaten itu sudah
ada di sana dan sudah dilakukan kurasi produk. Kurasi produk ini untuk apa? Untuk menilai kelayakan produk-produk dari Kabupaten Klaten yang layak untuk kita ekspor. Karena Makarsa Fest hari ini, Festival Mahakarya Desa hari ini, tidak hanya kita bagaimana menumbuhkan BUMDes, tapi bagaimana produk-produk dari BUMDes ini bisa go to internasional, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja karena telah hadir narasumber dengan berbagai perspektifnya, kita langsung saja ke narasumber pertama, okay? Jadi narasumber pertama kita ini adalah Bapak, Mas Hamenang Wajar Ismoyo SIKOM, beliau Bupati Klaten. Jadi Mas Hamenang nanti kami mohon untuk bisa memberikan perspektif dari pemerintah daerah kaitannya dengan program pengembangan wirausaha desa. Jadi Mas Hamenang ini kan juga Bupati, otomatis punya program visi misi selama 5 tahun. Jadi kami pun juga ingin tahu ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana program atau kebijakan yang menjadi prioritas dari Bupati Klaten kaitannya untuk mendorong pertumbuhan UMKM, BUMDes atau wirausaha desa. Dan nanti kami mohon juga Mas Hamenang bisa memberikan testimonial speech ya untuk acara hari ini. Jadi monggo Mas Hamenang karena kita terbatas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Rahayu. Yang saya hormati segenap narasumber, terus kemudian juga Rawuh Ibu Rektor dari 3 Serangkai. Hari ini saya mengajak Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 3, ini Kepala UPD lumayan lengkap yang berkaitan dengan desa, ada Dispermasdes, ada Dinsos P3 AKB, kemudian ada DKPP berkaitan ketahanan pangan pertanian, terus kemudian kami juga mengajak Kepala Dinas Kesehatan dan Kabak Prokopim. Yang saya hormati Pak Camat beserta rekan-rekan Forkopimcam, seluruh stakeholder yang ada yang kesempatan hari ini hadir berkaitan dunia kepariwisataan, dan juga khususnya adalah BUMDes yang mohon maaf yang bisa kami sebut satu persatu, dan juga Kak Nana ini teman di Pramuka. Kalau di Pramuka itu tidak bapak, ibu, tidak ada, adanya kakak semuanya. Jadi kalau yang senior yang sepuh pengen dipanggil kakak terus, silahkan aktif di Pramuka. Yang kedua kami mohon maaf yang dijadwalkan mungkin lebih pagi, kami harus sowan lebih siang karena hari ini tadi dari pagi sudah ada beberapa agenda. Yang pertama kita ada sambung Loso, kita keliling desa. Tadi adalah yang berkesempatan diganti warna di Mutian, jadi hampir dari ujung sampai ujung. Itu pun masih kejeda dari Mutian, kita harus bergeser ke Tegalioso dulu. Ada kegiatan kerjasama dengan Korea. Tadi di Tegalioso banyak opa-opa Korea Mbak Nana, tapi bukan syuting film. Jadi tadi mereka bakti sosial, pengobatan gratis. Nah baru kami bisa hadir di sini. Tentu ini momen yang luar biasa. Kami berterima kasih pada stakeholder yang ada yang sudah membuat acara luar biasa ini. Apresiasi, tepuk tangan dulu. Dan kami bersyukur Kabupaten Klaten memiliki SDM yang unggul seperti Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan matur bagaimana kemudian ke depan kita bisa bekerja sama dalam rangka agar BUMDes ini bisa lebih berkembang di tengah tantangan dan rintangan yang luar biasa. Kabupaten Klaten realitasnya kita diapit oleh 2 kota, ada Jogja, ada Solo, di mana mereka sudah terkenal duluan. Tapi jangan khawatir, lebih tua kita kan begitu. Sejarah karena berkata seperti itu kan begitu. Karena kita adalah bagian dari Mataram kuno, dibuktikan dari berbagai macam peninggalan sejarah. Ada Candi Plaosan, kemudian Candi Sewu dan lain sebagainya yang terbukti kita lebih tua. Amune menang kita kan begitu. Tinggal bagaimana kita membangkitkan lagi kejayaan di masa lalu pada hari ini. Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah sisa-sisa kejayaan masa lalu meninggalkan hal yang luar biasa, mulai dari peninggalan bersejarah tadi, candi dan lain sebagainya, terus kemudian yang dikenal dengan pertintaan kalau zaman Hindu mungkin ya, hari ini kita kenal dengan Hindu. Nah itu kemudian menjadi beberapa hal ya, patut kita syukuri yang bisa kita kemudian kita jadikan daya ungkit agar bisa berjalan. Nah yang selanjutnya apa sih kemudian yang dilakukan oleh pemerintah daerah membantu warga masyarakat khususnya di desa agar kemudian ke depan bisa bangkit dan kemudian bisa sukses.
Banyak sekali kami sudah mengawali dari zaman di DPRD, kami bikin beberapa perda, mulai dari perda kepariwisataan, perda BUMDes, sampai kita bergeser menjadi BUMDesma, sehingga beberapa desa bisa bergabung menjadi sebuah koloni besar. Nah kemudian pada hari ini alhamdulillah kami bisa bergeser di eksekutif. Tentu kami lebih fokus lagi, karena saya yakin, selalu saya matur di forum apapun, hebatnya Klaten ke depan itu bukan karena tengah kotanya, tapi bagaimana kemudian 401 desa kelurahan ini menjadi lilin-lilin yang kemudian bisa menerangi Kabupaten Klaten. Nah itu yang kemudian kita perjuangkan bersama-sama hari ini. Tentu potensinya berbeda-beda, sepakat ya, ada yang pariwisata, ada yang budaya, ada yang pertanian, dan ada yang harus memang menjadi supporter. Nah ini yang kemudian harus bisa duduk bersama agar potensi ini bisa lanjut. Berbicara Kabupaten Klaten hari ini bonus demografi mengatakan generasi muda kita, generasi milenialnya banyak sekali. Di pilkada kemarin, karena kami sudah menjadi calon, jadi melihat data lebih detail, Bapak Ibu hadirin sekalian, 50% lebih isinya generasi milenial. Ini bonus demografi yang luar biasa kalau bisa kita manfaatkan. Kalau tidak, mereka akan jadi pengangguran di jalanan, angka kelitih meningkat, kenakalan remaja meningkat, dan akhirnya menjadi negatif. Lah mereka ini besoknya di mana Bapak Ibu? Di desa juga, karena bagian dari warga masyarakat di desa. Stunting adanya di mana Bapak Ibu? Di desa juga. Kemiskinan adanya di mana Bapak Ibu? Di desa. Makanya arah pembangunan pemerintahan kami ke depan adalah membangun dari desa, karena dengan desa selesai permasalahannya, kemudian nanti ke depan insya Allah akan selesai permasalahan di Kabupaten. Nah selanjutnya kemudian lah bonus demografi yang mengatakan generasi muda ini banyak, terus diapakan? Nah kami, saya nggak ada ini, di Snaker nggak ada. Nah di Snaker itu kita membuat berbagai macam pelatihan, mulai dari yang kemudian soft skill, hard skill, bagaimana kemudian yang anak muda ini diarahkan, yang mau bekerja kita koneksikan, kita menggelar job fair kemarin 2 hari 4.000 lowongan pekerjaan. Di sisi lain yang mau berwirausaha, kita ada berbagai macam pelatihan yang mereka bisa berwirausaha. Nah yang sudah kemudian terlanjur sepuh tidak bisa ikut job fair, kita arahkan untuk berbagai macam pelatihan yang bisa diakses. Ada aplikasi yang namanya Sikendi yang kemudian bisa diakses lewat HP, lewat laptop, itu berisi informasi update harian berkaitan dengan mau pekerjaan yang di Kabupaten Klaten. Ini kalau yang mau bekerja, yang mau berwirausaha swasta itu tadi ada berbagai macam pelatihan. Tidak hanya kemudian di Snaker saja, kita juga ada di DKU HMP. Maka dari itu kita mulai hari ini berbicara dengan akses yang luar biasa di Kabupaten Klaten. 3 exito sudah jadi, kemudian 5 stasiun berhenti KRL, kita harus memanfaatkan. Maka dari itu kami sebagai Pemkab, apa yang harus kita tangkap, kami tangkap, kita harus bikin event berkala agar mata tertuju pada pundi Bapak Ibu Kabupaten Klaten. Meskipun APBD 2025 ini adalah perencanaan di 2024, which is pemerintahan sebelum kami, tapi minimal kami modifikasi beberapa. Contoh kemarin kalau Bapak Ibu lihat, kami modifikasi Klaten Lurik Karnival yang biasanya siang, kami bikin malam. Kami tambah permainan lampu. Akhirnya pripun? Alhamdulillah hidup luar biasa ramai. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu daya tarik ke depan bisa membuat Klaten kami. Selanjutnya, insya Allah tahun depan pertama kali kita akan kedatangan turis-turis dari asing yang masif. Kita menang pitching, besok kita akan ada International Cycling Festival, di mana akan ada 40 negara dari Eropa masuk ke Kabupaten Klaten selama 1 minggu. Nanti kalau sudah fix, boleh tepuk tangan kali ini, karena ini baru pertama kali kita menang pitching dan event besar nanti selama seminggu di tahun depan. Nah harapan kami nanti kalau kita sudah fix, kita duduk bareng, kita konser bareng, sehingga kemudian event ini bisa menjadi maksimal dan membuat Kabupaten Klaten dilihat. Nah PR berikutnya ini yang paling penting. Hari ini BUMDes sudah banyak bergerak, tapi banyak sudah BUMDes yang ready dengan wisatawan luar negeri. Nah ini menjadi PR dan tantangan kita berikutnya. Nah ini kemudian nanti insya Allah kita tangkap bagaimana dengan ada pelatihan-pelatihan berikutnya berkaitan dengan belajar bahasa asing, agar guide-guide kita, pemandu-pemandu wisata kita lebih ready lagi
kalau nanti kemudian sudah wisatawan masuk ke Klaten. Data mengatakan lebaran kemarin kalau tidak salah pengunjung wisata di Kabupaten Klaten ada 505.000, kedua terbesar Jawa Tengah. Setahun kita 6,5 juta. Tapi apakah PAD kita sudah maksimal? Beberapa desa sudah. Tapi kalau secara Pemkab belum. Karena kenapa? Karena lama masa tinggal mereka di Kabupaten Klaten hanya mentok berapa? Setengah hari. Belum Nah, maka dari itu PR kita bersama ke depan bagaimana agar menambah fasilitas untuk hunian atau tempat menginap ini banyak. Kami di Pemkab tentu sebagai hilirnya kita berusaha menjalin komunikasi agar investor masuk untuk membangun hotel. Tapi di sisi lain, monggo Bapak Ibu, di sini saya sudah lihat sudah luar biasa di Pulau Harjo, kemudian di sekitarnya ini ada beberapa yang model cottage, villa-villa sudah mulai bermunculan. Nah, nanti kalau semakin banyak akan semakin bagus. Apa hanya situ saja? Tidak. Mulai tahun depan kami mewajibkan 50-an OPD yang ada di Kabupaten Klaten setahun sekali minimal mereka bikin event yang menghadirkan OPD mereka masing-masing. Contoh, Ibu Kepala Dinsos P3 AKB tahun depan harus bikin event di Kabupaten Klaten menghadirkan seluruh dinas-dinas Dinsos P3 AKB minimal se-Jawa Tengah. Harus datang ke Klaten minimal menginap sehari. Judulnya apa Mas Aman? Terserah, mau rapat koordinasi monggo, mau kegiatan apa monggo, yang penting datang ke Klaten menginap minimal sehari, sehingga minimal 2 hari ke Klaten. Kelihatannya kecil, satu dinas mungkin hanya menghadirkan 100-200 orang, tapi kali 50-an OPD Bapak Ibu dari sekalian. Berarti selama rentan waktu setahun itu mungkin tidak hanya sebulan sekali, bisa mungkin 2 minggu sekali. Tinggalin nanti kemudian kita tata bagaimana paketan wisatanya kemudian bisa diatur, bagaimana mereka menginapnya di mana harus kita atur, kemudian mereka makannya di mana, mampirnya oleh-oleh teng. Itu kemudian ke depan kita harus bersama mengatur itu. Karena kalau tidak nanti acaranya di Klaten, nginepnya di Solo, Jogja. Itu yang terjadi selama ini. Alhamdulillah kami tahun ini bisa menghadirkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan Bapak Presiden komplit besar seluruh jajaran kabinet merah putih. Tapi secara dampak ekonomi apakah kita merasakan maksimal Bapak Ibu? Belum, karena menginapnya tak tanya Pak Menteri di mana? Jogja. Bu Menteri tengku di Jogja. Alhamdulillah Klaten sudah mulai menjadi pusat perhatian dari pemerintah pusat. Hari demi hari gantian kementerian-kementerian datang ke Klaten. Ini harus potensi yang bisa kita tangkap. Tidak hanya mereka sekedar datang, kemudian pergi. Jangan sampai yang kita manfaatkan. Nah, ke depan kita betul-betul bareng bagaimana membuat konsep agar orang datang ke Klaten, kemudian pulang dengan tersenyum dan kemudian menceritakan experience. Wah, ternyata di Klaten luar biasa. Kita tidak hanya sekedar kunjungan, tapi kemudian bisa menikmati berbagai macam. Nah, ketika menceritakan, akhirnya datang kembali. Nah, kami siap juga untuk itu Bapak Ibu. Sehingga kalau bicara program ke depan banyak sekali. Mulai dari tadi yang nganggur kita carikan pekerjaan, kemudian kalau berkenan untuk belajar UMKM kita support. Nek rantai modal kita ada yang namanya kredit subur, subsidi bunga ringan. Kita sudah placing uang di Bank Klaten, silahkan bisa dipakai. Sampai dengan berapa nih Pak Asisten ini? Kredit subur itu bunganya kayaknya kalau tidak salah sampai 80% itu. Oke. Jadi tinggal bayar bunga itu sekitar 20%. Tapi memang tidak bisa tinggi plafonnya. Tinggi langsung habis kan begitu. Itu benar-benar untuk yang newbie belajar berusaha. Nah, monggo silahkan dinikmati. Nah, kemudian hari ini muncul lagi setelah BUMDes kita sudah mulai bergeliat, pemerintah pusat bikin satu lagi yang namanya apa? BUMDes Merah Putih. Sempat saya awalnya pusing setengah mati Bapak Ibu. Karena culture kita sudah luar biasa dengan BUMDes, tinggal kita nge-push dorong bagaimana ngepasnya apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia nge-matchkan antara potensi desa dengan kemudian tambah lagi kok ada yang namanya koperasi desa merah putih. Ketakutan awal saya nanti bentrok ini kan.
Tapi semakin saya pelajari, oh apa? Bisa berkolaborasi. Yang belum berhasil dengan BUMDes mau jalan pakai Kopdes Merah Putih, boleh. Kemudian Kopdes Merah Putih mau support BUMDes, boleh. Tinggal bagaimana monggo bareng-bareng. Cuma juga ini berkaitan dengan Himbara, tak lihat juga belum 100% ready untuk pembiayaan terhadap BUMDes Merah Putih ini. Nah, sehingga ampun khawatir, kita fokus saja dengan BUMDes ini kita kembangkan, karena alhamdulillah Klaten. Kata kuncinya sebenarnya tinggal kolaborasi, seluruh BUMDes dengan potensi masing-masing bisa bergerak, saling membantu. Insya Allah, saya yakin masa depan Klaten ini akan bersinar. Nah, monggo justru dengan pertemuan hari ini, saya juga ingin mendengar saran masukan dari Bapak Ibu hadirin sekalian, apa-apa saja kiranya yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder yang ada ini, agar kemudian pemerintah daerah dirasa bisa hadir. Terakhir, mohon doa restunya, September kita akan pertama kali sister city, seduluran begitu, dengan negara lain. Nah, kita akan sister city dengan nama kabupatennya Nanjing, provinsinya itu di Fujian, itu di negara Cina lah. Semoga kita bisa ke depan ini kerjasamanya simbiosis mutualisme. Termasuk kita mungkin kalau sudah dikurasi galersi kasa BUMDes ini, barangkali ada yang nanti bisa kita bawa ke sana untuk kita tawarkan manakala memang bisa kemudian bekerjasama. Nah, juga berkaitan dengan kurasi dari produk BUMDes, alhamdulillah tahun itu ada yang namanya bisnis matching yang diselenggarakan oleh Disnaker juga. Kemarin juga ada buyer dari mana ya? Ada yang hadir nggak pas di gereja kurang itu? Ya, dari India, dari India. Mereka sangat tertarik. Kalau kemarin satu gaharu tertarik, kemudian mainan edukasi. Kadang yang mungkin kita pikir biasa ternyata bagi mereka luar biasa. Begitu. Nah, nanti ke depan insya Allah akan kita besarkan lagi bisnis matching. Kita hadirkan calon-calon buyer dari beberapa negara agar kemudian bisa mengetahui mungkin produk yang bisa kita jual ke luar negeri. Termasuk itu bebek-bebekan itu di Finlandia luar biasa, harganya mahal banget. Oke. Barangkali itu saja. Kalau saya matur terlalu kathah nih wis tekone telat masa bener ngomongnya sudah banget selang ngantuk orang makan siang gitu. Wah, Bongkai pengatan, enten kirang langkungnya pangapunten, tetap semangat, insya Allah Klaten ke depan bersinar Bapak Ibu. Terima kasih, jangan mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali kita tadi setelah mendengar paparan yang sangat mencerahkan dari Mas Bupati, karena memang sangat progresif sekali ya untuk program dari pemerintah Kabupaten Klaten. Dan satu kutipan yang sangat menarik dari Mas Samanang tadi, bahwa bersinarnya Kabupaten Klaten ini adalah berasal dari 400 desa yang menjadi lilin yang menerangi Kabupaten Klaten. Mudah-mudahan nanti pun juga bagaimana penopang Kabupaten Klaten ini juga disokong kuat oleh desa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan beralih ke dunia akademisi dan juga sosiolog kepada Mas Derajat lah. Ya, saya ingat-ingat betul ini. Nah, Mas Derajat ini tentunya memahami betul nih bagaimana dinamika sosial di desa yang mempengaruhi tumbuhnya wirausaha desa. Sehingga ada hal yang sebenarnya saya penasaran sekali, Pak. Kira-kira bagaimana sih strategi membangun ketahanan sosial, apalagi sekarang ini kan isunya adalah adanya kelemahan di bidang ekonomi atau ekonomi itu mulai lesu. Terus sekarang ini juga ada proses yang namanya digitalisasi, di mana dia berubah dari yang fisik menjadi digital. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak membangun atau strategi membangun ketahanan sosial di masyarakat supaya BUMDes yang sudah lahir ini nanti bisa sustainable, bisa berkelanjutan seperti itu, monggo Pak. Ya, 4 menit Pak. Baik, Pak Bupati. Bapak Ibu sekalian, desa itu aslinya adalah gudangnya entrepreneur. Aslinya. Para petani itu entrepreneur. Dia ya tanahnya dewe, ya diolah dewe, ya di slide dewe, ya ditol dewe. Itu entrepreneur Bapak Ibu. Jadi kalau di sekarang BUMDes maju, karena ada entrepreneur itu wajar. Karena di sini memang gudangnya entrepreneur desa itu.
Tapi entrepreneurnya entrepreneur tradisional, turun-temurun dari bapak tani, anaknya tani, dan seterusnya. Nah ini yang sekarang sedang dirubah, bagaimana entrepreneur desa yang dulu cuma pagi ke sawah pulang lagi, sekarang ditambahi oleh Pak Bupati dan juga oleh Pak Presiden menjadi entrepreneur modern. Bedanya apa? Kalau entrepreneur desa itu takut resiko. Kalau nanam bibit baru, kena pangan orang dia takut resiko. Tidak punya orientasi pasar yang lebih luas dari desanya. Dulu di desa itu yang namanya pasar itu tidak di per desa, tapi per wilayah diatur dengan pasar pon di desa ini, pasar kliwon di desa ini, sehingga pertumbuhannya wilayah, Pak. Nah ini sudah pondasi entrepreneurship di desa. Sekarang tinggal modernisasi. Bagaimana ngajari petani-petani, terutama anak muda, Pak Bupati, supaya mereka berani terhadap risiko, supaya mereka inovatif, supaya mereka berkolaborasi di tempat lain. Nah, ini peranan kami dan Bu Rektor TSU menyediakan diri. Siap kami. Kalau dari desa Sitowaya ada 11 Pak Bupati lapor. Nanti kalau ada 401 desa dan kelurahan, berarti ada 4.000 yang masuk universitas kami, Pak. Oke. Kami buat cara yang mudah. Kuliah di sini dan yang paling penting Pak Bupati, problem based learning. Jadi masalahnya apa tiap BUMDes kita selesaikan langsung di perkuliahan itu. Nah, itu cara kita untuk memasukkan inovasi. Luar biasa memang. Belum ada di dunia ini. Nah ya ini baru pertama, ya. Baru pertama sejak Pak Bupati ada. Cuma masalahnya satu Pak Bupati. Tadi BUMDes sudah jejer di sini, laporan itu omsetnya sampai 5 miliar. Lebih 5 miliar. Saya mikir-mikir, apa saya pindah jadi BUMDes ya? Kayaknya dosen loh, direktur BUMDes. Lebih menarik, iya. Tidak hanya problem base, tapi cair base itu Pak. Nah kita berharap kolaborasi ini nyambung. Kalau Pak Bupati kerso nanti ningali di TS, Pak Bupati lagi capek-capek, mau tidur nggak sempat matikan lampu, cukup pakai HP. Ini buktinya bisa dipersani nanti di sana. Menyalakan mobil pakai HP. Kalau punya mobil, ya. Kalau nggak punya mobil ya nggak bisa. Nah itu kami menyodorkan inovasi-inovasi karena kami ada prodi manajemen, ada prodi IT, sistem informatika. Kami sudah pasang di situ antena untuk penguatan desa digital. Kita sudah siap Pak Bupati. Monggo, kami membuka diri dan kami siap memecahkan masalah di desa ini supaya nanti Klaten menjadi percontohan di Indonesia bahkan dunia dan luar angkasa. Wah, luar biasa sekali Mas Derajat. Tepuk tangan untuk Mas Derajat. Ya, jadi ternyata Mas Derajat tidak hanya menjawab soal bagaimana membentuk ketahanan sosial, tapi juga sudah menyampaikan kira-kira bentuk komitmen dari 3 serangkai university kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan sangat luar biasa karena ada 3 kata yang saya highlight di sini: kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Dan TSU ini sudah menyediakan ini. Jadi tadi kalau misalkan satu desa 10 mahasiswa sudah 4.000 nggih. Ya, dan saya juga tadi kayaknya tertarik Pak, mending jadi direktur BUMDes daripada dosen deh. Karena ternyata BUMDes di Klaten luar biasa, bahkan tadi munut aja sampai 27 miliar ya kalau disampaikan tadi. Oke, baik, terima kasih Mas Derajat atas analisis yang sangat komprehensif tadi. Dan setelah ini kita akan mendengar langsung dari seorang yang sudah malang melintang di Nusantara ini, Mas Jokowi ini. Beliau ini adalah penggerak BUMDes yang berhasil membawa desanya Ponggok menjadi terkenal hingga skala nasional. Tentunya hal ini membuat kami penasaran gitu. Kira-kira berdasarkan pengalaman dari Mas Jokowi, strategi apa yang paling efektif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha desa, termasuk misalnya penentuan jenis usaha, karena sebagaimana kita tahu dari 401 desa yang ada di Kabupaten Klaten tidak semuanya memiliki potensi wisata alam. Monggo Mas Joko. Izin, semoga apa yang kami sampaikan sekeren Pak Bupati dan selucu Mas Derajat. Mas katanya.
Jadi izin Bapak Ibu semuanya hadir di sini, ada juga dari Dispermasdes Provinsi Bapak dan Forum Bumdes Provinsi Jawa Tengah. Tentunya teman-teman ada Forum Bumdes Kabupaten Klaten, Pak Ketua Mas Agus dari Kluneng beserta teman-teman Forum Kabupaten Klaten. Dulu sebagai Direktur Bumdes di Ponggok, sekarang mantan Pak, dulu anak buahnya Pak Joko Purwanto waktu beliau masih di Dispermasdes, dan juga sebagai Ketua Forum Bumdes Klaten yang pertama. Jadi kalau menurut kami apa yang ditanyakan Kak Nana, tadi katanya Kak Nana tadi sebenarnya kuncinya ada dua Pak. Yang pertama keberanian. Rata-rata, coba nanti kita bisa simak, rata-rata desa yang maju adalah punya kades dan tokoh-tokohnya yang punya keberanian untuk melangkah, bikin kebijakan dan mau beranjak dari tempat kenyamanannya. Nah mungkin salah satunya, betul salah satunya itu. Karena kadang miskin terus kan sangat tidak nyaman Pak. Artinya perlu keluar ya dari zona itu, harapannya butuh istilahnya kendaraan. Nah sebenarnya ada dua sisi berkaitan keberanian ini Pak, kacamata dari teman-teman desa, karena kami wakil dari teman-teman desa maupun Bumdes. Dengan banyaknya program ini antara kebingungan dan juga peluang. Kebingungan tadi yang Bapak sampaikan, ada Bumdes, ada Gapoktan, mungkin ada Kopdes, ada Pokdarwis. Nah ini kalau tidak ada trik yang baik yang bisa menjadi kunci yang kedua yaitu kemampuan mengharmonisasi seluruh kelembagaan daerah yang ada. Ini penting Pak, karena kalau nanti semua di anak emaskan bahkan saling berbenturan, mungkin enggak di depan tapi belakang nggak dijalankan. Jadi memang kemampuan mengharmonisasi. Jadi ada sedikit pengalaman cerita kemarin sharing di teman-teman di Magelang, Candirejo itu mengibaratkan itu keluarga itu ada Pak Kepala Desa dan jajaran perangkat desa dan tokoh masyarakat. Lembaga-lembaga desa ini jadi anak pertama misalnya Bumdes sudah menjadi lokomotif penggerak desa, mungkin sudah menghasilkan pendapatan. Muncullah ada Pokdarwis. Pokdarwis ini adalah militan yang nggak ada UMR-nya, yang notabene menjadi ujung tombak kaitannya dengan standarisasi sarta pesona dan sebagainya. Mungkin ada Kopdes, mungkin yang belum dikelola oleh Bumdes sebenarnya bisa dikerjakan atau di-manage, dikelola oleh koperasi ini. Nah, kemampuan untuk memanage atau mengharmonisasi ini menjadi penting. Kadang karena mungkin saking pusingnya mungkin Pak Kades, BPD dan tokoh itu, wah ini eranya Bumdes, kita evaluasi 10 tahun terakhir dari 400 desa, berapa sih Bumdes yang eksis dan berjalan, berapa yang sudah menghasilkan. Daripada Bumdesnya harus dilebur dari koperasi. Ada nggak yang seperti itu Bapak Ibu? Nggak ada nih? Oke. Alhamdulillah seperti itu. Jadi memang kalau itu nggak ada, itu hal yang baik Pak. Nah, sebenarnya kalau dari 391 desa beserta kelurahan ada 401 tadi, ini kalau usahanya berjalan dengan baik, mensupport kaitannya visi misi beliau kaitannya dengan desa Kabupaten Klaten maju, sejahtera dan berkelanjutan. Maju ini gimana setiap desa, kalau omsetnya tadi ada miliaran tadi, 10 juta saja atau sekian persennya masuk ke BKAD Kabupaten, kalau dikalikan 400-an desa ini kan hampir 8 miliar kan? Lumayan ya, artinya menyumbangkan pendapatan ke daerah. Tentunya nanti kembali ke masyarakat, akses jalannya lebih lebar, penerangan jalan lebih banyak dan sebagainya. Nah, tapi memang tentunya menjadi sebuah kekhawatiran kalau pihak desa ini kurang mendapatkan akses. Akses dalam arti kebanyakan itu akses pasar Pak. Mungkin karena rata-rata desa di Klaten ini yang maju rata-rata desa wisata, mungkin yang nggak punya potensi wisata menjadi sedikit kecil hati. Nah ini sebenarnya forum ini menjadi ajang untuk menjejaring atau menjahit potensi-potensi yang ada. Nah terakhir yang ketiga, mungkin izin kepada Pak Bupati Pak, jadi tahun ini atau mungkin tahun depan ada kayak sebuah lomba mungkin sebagai ajang apresiasi bagi desa-desa atau bumdes-bumdesnya yang dianggap maju ini, mungkin salah satu support, tapi memunculkan
champion-champion baru Pak di masing-masing kecamatan. Dari 20 kecamatan ini yuk dimunculkan calon champion-champion BUMDes. Jadi tidak Sidowayah terus, Ponggok terus, Jarum dan sebagainya. Ngunut, nah ini kan udah champion-champion yang luar biasa, tapi ini menjadi pendorong, kan ini udah advance nih. Tapi yang merintis berkembang ini ayo yang jalan, diajak lari, yang tidur dibangunkan. Nah harapannya entah stimulusnya nanti ada program dari Pak Bupati beserta jajaran, oh nanti top nanti dapat apresiasi bantuan keuangan sekian rupiah misalnya. Siapa tahu itu menjadi salah satu bentuk dorongan bagi teman-teman desa. Setuju teman-teman? Kayaknya supporter pulau ke atas Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mas Joko. Jadi adanya kolaborasi, terus yang terakhir adalah adanya harmonisasi dan bagaimana membangun jaringan. Baik, tadi karena saya mendengar Mas Sam ini pengen mendengar kira-kira apa sih yang menjadi harapan dari teman-teman BUMDes yang ada di sini. Nah, kami mohon kepada 3 BUMDes untuk bisa menyampaikan kira-kira apa yang menjadi mungkin tantangan ataupun harapan untuk BUMDesnya. Monggo kepada 3. 1. Oh, unut ya Pak. Lalu 2, yang kedua monggo. Yang kedua, durasi Pak, ayo tolong. Oke. Monggo. Oh ya, oh dari Sidowayah juga harus kita dengar. Yang kedua, yang ketiga monggo. 3 monggo Pak. Nanti dari dari Jogonalan. Oke, monggo Pak. Pak cekak awas nggih, Pak. Siap. Nggih. 1 menit. Direktur BUMDes Sumber Kamulyan Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Alhamdulillah kami pada siang hari ini diberi kesempatan untuk menanyakan beberapa hal. Mungkin ada 2 item saja yang perlu kami tanyakan. Yang pertama, karena badan usaha yang baru berjalan atau mau berjalan itu sudah terkendala adanya pajak progresif atau pajak daerah. Nah, ini kemarin sempat dievaluasi di forum juga untuk pajak. Kami mohon segera ditindaklanjuti, tidak sebesar 10%, jadi mungkin bisa 2% atau 3%. Setuju tidak kira-kira teman-teman? Oke, aku juga banyak dukungan Mas Joko. Yang kedua, mungkin sebagai penghargaan apresiasi dari kepengurusan, terkhusus kepada Direktur BUMDes yang bisa berjalan sampai 2 periode minimal, karena terbatasan waktu itu maksimal 2 periode bisa dipilih, kecuali ada turunan perdes untuk bersambung melanjutkan dan sebagainya. Mungkin dari tidak hanya saja saya nih, mungkin berbagai teman juga mengharap istilahnya penghargaan daripada keberhasilan pengelolaan badan usaha, mungkin bisa dijadikan semacam ASN atau apa lah. Jadi nanti ke depan artinya dia tidak lepas begitu saja, sudah pengabdian 10 tahun katakanlah begitu, tidak ada penghargaan sama sekali. Artinya semacam lepas kandang, bebas berkeliaran kemana-mana, karena ini potensi sekali. Walaupun umurnya sudah tua seperti saya, umur katanya cuma semacam angka, jadi tidak berpengaruh terhadap kinerja atau potensi pola pikirnya. Jadi daya dorongnya mungkin keinginan untuk menjadikan pilot dari desanya masing-masing sebagai Direktur BUMDes mungkin akan terpacu untuk memotivasi hal tersebut. Kurang lebihnya itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mereka untuk ikut aja belum ada gaji loh, karena belum ada usaha. Minimal nanti dia ada jaminannya itu JKK dan JKM. Karena baik itu direkturnya, baik itu sekretarisnya, baik itu bendaranya. Sudah minimal itu dulu, karena dalam struktur BUMDes itu bendara, direktur, bendara, dan sekretaris. Minimal ada BPJS, JKK, dan JKM sebesar 16.000 sebulan. Dari kami, terima kasih Mas Hamenang, Mas Bupati yang sangat ganteng telah hadir di Desa Sidoaya. Ini wujud kami dari BUMDes menggagas suatu festival ini. Kalau BUMDesnya nggak berkarya, ya nggak berdaya. Istilahnya kan gitu. Ya, kalau pengen berdaya, ayo berkarya. Berkarya itu kalau tempat kami kan wisata, mungkin ada kampung dolanan aja itu dulunya nggak apa-apa, sekarang sudah hasilnya sudah miliaran dan sebagainya. Itu salah satu di kampung dolanan. Mungkin bisa ditambahin dari teman-teman. Kalau closingnya teman-teman tadi, setelah jadi BUMDes, enek pensiunnya ora toh, kan teman-teman. Ada persangka nih. Lalu dari semuanya itu loh. Oh gitu. Jadinya itu kan ada usulan Mas Srianto tadi. Monggo. Oke. Nama saya Muhammad Yusuf Wibisono dari BUMDes Sukamaju, Desa Patahan, Kecamatan Jogenalan. Kebetulan namanya juga Sukamaju dan kami diangkat direktur itu sejak tahun 2016. Sampai sekarang belum pensiun. Bahkan saya jadi ASN itu juga setelah diangkat jadi direktur BUMDes, Pak. Jadi ada cuci gudang ASN tahun 16 bulan Mei, saya bulan Juni katut jadi CPNS itu, Pak. Tapi kemarin tahun 22 udah pensiun, BUMDesnya belum pensiun, Pak. Gitu. Jadi kalau pengen pensiun mengikuti di BUMDes. Kemudian yang terpenting kami juga kebetulan ketua forum di BUMDes Kecamatan Jogenalan. Kemudian saya sebetulnya yang mau saya usulkan persis sama dengan Mas Hartoyo dari Sidoaya tadi. Dan ini tambahan dari Mas Jokowi, idola kami BUMDes dari awal. Kami juga berusaha pengen muncul dan sebagainya. Sukamaju bahkan itu sudah buka Resto de Bambu di kidul Rumah Sakit Jiwa Sujarwadi. Nah itu kan masuk Pakan. Itu tapi ya, gimana ya? Ternyata buka seperti itu ya tidak setiap hari ada pengunjung. Kadang-kadang ada yang jajan gitu. Jadi susah. Kadang-kadang duitnya habis untuk bayari tukang masaknya, kasirnya, juru sajinya, keamanan dan sebagainya. Ternyata ya baru mau bangkit seperti itu susah. Mengelola gedung olahraga juga agak susah. Karena ya mungkin ya kita kurang belajar ke tempat yang maju-maju. Udah gitu, kami merasa memang kami itu potensi nggak begitu bagus. Pertanian juga tandus, pariwisata juga enggak, air juga tidak begitu melimpah, sehingga kita kalau mau tiru-tiru wisata itu jelas nggak mungkin. Sehingga kita beraninya hanya buka warung Resto de Bambu itu aja. Ternyata beberapa bulan ini masukan jamu kotorannya itu banyak pengeluarannya itu gaji dan sebagainya. Ya mohon arahnya saja nanti. Dan itu tadi kalau ada yang minta pensiun sepakat ini glowing soal kegiatan di lapangan terus. Kembali di lapangan terus jadi makin gosong. Guyon. Yang pertama tadi Pak Saryanto berkaitan dengan pajak progresif dan pajak daerah. Coba nanti kami cek. Tapi setahu kami pajaknya itu yang keramaian itu 10% itu. Itu minta diskon nonton berarti ya? Ya. Kebijakan khusus. KPAD tidak ada ya? Ada. Tidak ada Mas Ajak. Pak Asisten nanti coba kita diskusi berkaitan hal tersebut sehingga kita bisa mendorong BUMDes biar bisa bergeraknya lebih luar biasa.
Ndak kok dikira melu-melu Bu Menteri Sri Mulyani pajak apa digedhe gitu. Kita kecilkan pajaknya. Wah ini berarti besok ke depan ada istilah purnawirawan bumdes berarti ya? Nah, minta jadi pegawai. Padahal Pemda sekarang angkat THL aja nggak boleh. Itu terus piye malah. Dan sebenarnya bumdes itu kan yang ngatur ya jenengan sendiri. Termasuk bahasa mau ada pensiun atau segala macam. Monggo diatur sendiri di situ di bumdes masing-masing kan jenengan sudah ada aturannya lah. Kapan-kapan silaturahmi ke Budayu di Surmasdes untuk kemudian bisa belajar bareng-bareng. Kira-kira peluangnya apa? Lah ini nek sing bumdesnya gede bisa. Lah nek sing bumdesnya belum gede njaluk pensiunan duitnya sapa kan gitu. Bayar Kemudian Mas Hartoyo BPJS. Ini maksudnya BPJS di cover Pemda dulu gitu atau gimana? Arahnya kemana nih? Kemarin mau tanya dulu. Kalau kemarin kita ke Jakarta itu dengan Dirjen itu arahnya ke desa Pak. Kan BUMDes itu kan yang mendirikan dari musyawarah dan ada desa. Nah minimal nanti kalau belum baru di cover dari desa sebesar 16.000 satu bulan. 16.000 satu bulan kali berapa orang? 3. Itu rintisan Pak. Yang rintisan ya. Kalau yang sudah eksis kan aman lah jauh. Monggo Budayu nanti dikaji secara aturan kalau memang boleh ya kita bikin surat edaran untuk membawa itu teman-teman BUMDes rintisan. Kan nggak terlalu memberatkan juga. Waduh, tak kurang. Ini dikasih mic nih Bu Kadis di Surmasdes nih. Nah. Izin Bapak terkait BPJS Ketenagakerjaan bila mana mampu PADS-nya mampu untuk bisa diagendakan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Ini sudah beberapa desa yang sudah memasukkan BUMDes-nya mengikut BPJS Ketenagakerjaan. Jadi maksudnya tadi yang rintisan. Yang rintisan otomatis PAD-nya masih kecil. Boleh nggak dana desa sebagian dialokasikan untuk itu? Bukan dari dana desa, Bapak mau izin Bapak? Nggak boleh dari dana desa ya, berarti harus dari PAD. Ini sudah ada beberapa, cuman yang ini yang rintisan memang belum menyentuh kaitannya dengan memasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun nanti kalau menjadi kajian, kalau memang desanya mampu, itu dengan catatan kemampuan PADS-nya mampu untuk bisa dimasukkan. Mampu pasti dibayar. Maksudnya ini yang rintisan itu. Yang rintisan, karena yang rintisan memang belum ada masukan kaitannya dengan pendapatan BUMDes-nya. Berarti kalau dana desa dipakai nggak boleh. Harus PADS. Berarti harus menghasilkan dulu. Baru PADS ini sebagian boleh. Itu aturannya begitu Bu. Oh ngoten Mas Hartoyo. Nah saya gawe aturan kula ya kula gawe ya. Siap. Dari pusat kowe. Rintihan ya Pak Lurah gitu. Rintihan. Ya. Tapi usul yang bagus. Jadi memang para pengelola BUMDes yang rintisan biar semangat, minimal jaminan kesehatannya mereka tercover kan begitu. Usulan yang bagus. Coba nanti kita cari skema yang lain karena dana desa tidak bisa. Oke, kapan-kapan kita diskusi apakah bisa pakai CSR misalnya kan begitu. Coba nanti kita cari-cari solusi. Kemudian tadi Pak Yusuf, BUMDesnya suka maju, usahanya suka mundur nih ngerti ya. Dia orang maju-maju. The Bambu Resto namanya ge. Itu kenapa? Usaha kuliner apa Pak? Bebek goreng. Apa kulinernya apa? Menunya apa? Yang spesial khas apa? Jawabnya berikutnya Pak. Berarti jenengan kan belum ada sesuatu yang spesial. Mungkin barangnya podo, dimodif sidik nih jenengnya didamel benten. PR itu dulu. Setelah itu terjadi, makanya hubungi kulo bantu viralkan. Cocok? Wis mantap Pak. Hari ini itu digital marketing itu menjadi penting. Influencer banyak ini kan di sini. Nah, nanti kita bantu untuk kemudian datang ke tempat penjenengan.
Tapi ya harus dikurasi dulu, enak tenan orang, regane ngoprol orang, kan gitu dan lain sebagainya, cek dulu. Kalau memang oke, baru kita oke begitu. Oke, intinya memang ke depan pelatihan digital marketing ini penting, dan di Dinas Pariwisata ada kegiatannya. Nah, Nyon Tulung berarti nanti dibantu, ini BUMDes Pakahan butuh. Nah, BUMDes yang lain yang butuh juga digital marketing pelatihan ada di Dinas Pariwisata, ada juga di Disnaker. Silahkan diakses berbagai macam program bantuan. Jangan sampai kemudian tidak termanfaatkan eman-eman. Untuk informasi lebih lanjut ya silahkan silaturahmi ke ada jenenge apa Mas saiki? Disebut Porapar. Ora disebut bubar pora ya, ora ya. Disebut Porapar. Sama di sana. Barangkali itu matur nuwun sudah dikasih tanda gini gitu. Baik, terima kasih Mas Menangwa punya sekalian. Tadi sangat cerah ya, sudah mendapatkan pencerahan. Baik, terakhir ini kita pasti ingin mendengar bersama closing statement dari masing-masing narasumber supaya ini menjadi kata-kata hari ini. Kan sekarang kan viralnya media sosial. Saya ingin dari masing-masing narasumber membuat kata-kata hari ini yang berisikan pesan dan harapan untuk kemajuan kewirausahaan desa untuk mewujudkan BUMDes berkarya dan desa berdaya. Oke, dari yang paling muda dulu kepada Mas Derajat, tidak perlu panjang-panjang, berarti 1,5 menit. Monggo Mas Derajat. Ya, BUMDes tidak sekedar mengadu daya saing, tapi harus juga punya kemampuan daya sanding. Kalau perlu daya tindik. Sekarang yang bertaruh Mas Joko. Daya saing. Nah, kedua Mas Joko, monggo Mas Joko. Cukup 3 kata, terus bergerak berdampak. Artinya kalau kita tidak melakukan pergerakan nggak akan muncul dampak-dampak yang akan dihasilkan dari apa yang kita gerakkan. Tentunya BUMDes harapannya menjadi motor penggerak itu sendiri. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Jokowi. Dan terakhir, Mas Bupati, kata-kata hari ini Mas Bupati. Tadi kan saya sudah matur toh, majunya Klaten itu ke depan karena desa-desa di Kabupaten Klaten yang lilinnya terang, yang insya Allah bisa menerangi Kabupaten Klaten. Maka kata kuncinya adalah kolaborasi kebersamaan agar kemudian lilin-lilin ini menyala dan kita jaga agar kemudian lilinnya terus menyala dan insya Allah bisa menerangi Kabupaten Klaten. Sehingga Klaten bisa bersih. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Bupati. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kepada 3 narasumber kita. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian talk show hari ini. Semoga tadi ide-ide, pengalaman, dan juga beberapa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh narasumber bisa menjadi inspirasi sekaligus sebagai pemantik aksi nyata di lapangan. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada peserta dan pihak yang telah mendukung acara ini. Dan untuk menutup talk show hari ini, saya juga sudah menyiapkan pantun Bapak Ibu. Jadi saya minta cakepnya nggih? Iya, oh belum. Umbul manten teduh memikat hati. Gemercik airnya menyejukkan jiwa. Dari desa di Klaten lahir potensi. Menuju dunia dengan semangat berkarya. Luar biasa. Baik, terima kasih telah